Masya Allah. Ada juga kita ya durhakanya sama anak ya. Tidak saja anak durhaka sama orang tua. Kata orang awak durhako ya, durhaka ya. Paling kundang. Iya. Iya. Ini kebalikannya, orang tua yang durhaka terhadap anak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita senantiasa berdoa. Doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Senantiasa kita ulang dan ulang setiap ya munajat kita, ba'da sholat kita senantiasa doa itu. Memohon kepada Allah agar kita diberikan Rabbana hablana min azwajina ya. Azwaj pasangan-pasangan, azwajina wa dzurriyyatina ya. Ya anak kita, keturunan kita. Wa dzurriyyatina qurrata ayun, yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang mengenakkan ya. Pasangan, anak-anak itu yang mengenakkan ya. Nah kalau pasangan kita, Masya Allah Ibu ya Bapak, kalau pasangan kita bikin kita pusing ya, kalau kita, maaf saya punya istri atau ibu punya suami, pasangan kan itu, nah, ini nggak menyenangkan hati, nggak menyejukkan hati ya. Bayangkan saja isinya pertengkaran ya, isinya piring melayang ya, isinya apa lagi ya, pintu ditutup keras-keras. Nah itu ya, ini ya apa ini prahara bahtera kehidupan rumah tangga ya. Ini doa yang barangkali belum diijabah oleh Allah ya. Pasangan, kemudian anak-anak ya, anak-anak kita, keturunan kita, baik anak kita maupun anak dari anak kita, artinya cucu kita. Saya yakin ibu-ibu udah punya cucung ya. Oh ya, banyak ya cucu. Ya, Masya Allah. Ya, yang menyenangkan tentunya anak kita, cucu kita juga harus menyenangkan. Apalagi zamannya zaman seperti ini, ibu-ibu ya, bapak-bapak semuanya, zamannya zaman Masya Allah. Ya, yang bagaimana anak-anak kita bebas mengakses apa saja. Ya, bebas mengakses. Ya, kita nggak bisa perhatikan ya, karena apa? Dia masuk bilik kecil aja bisa mengakses. Ada alat mengaksesnya namanya gadget ini ya. Masya Allah. Nah, ini menjadikan anak-anak kita ya barangkali perilaku yang barangkali dari luar sana masuk melalui gadget, kemudian dikonsumsi oleh anak-anak kita, masuk ke otak kita, masuk ke otak anak-anak kita, kemudian masuk ke dalam perilaku anak-anak kita. Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, tak jarang bagaimana anak-anak sekarang, Masya Allah ya, dari melawan orang tua ya, sampai kadang-kadang masuk dalam dunia yang Masya Allah menggelapkan masa depannya ya, narkoba dan sebagainya, Masya Allah. Dan inilah memang akhir zaman itu pertempuran antara al-haq dan al-batil itu akan semakin leluasa ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bagi kita adalah bagaimana membekali anak-anak kita agar menang dalam pertempuran al-haq dan al-batil ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha ya. Maaf, bisa tali sudah dimulai, enggak apa-apa ya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang menjadi perilaku durhaka orang tua terhadap anak-anaknya ya? Ini catat, yang barangkali nanti mau mencarikan jodoh cucungnya. Yang pertama adalah salah memilih calon ibu atau ayahnya. Ya, salah memilih pasangan Bapak Ibu rahimakumullah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ya, sebuah hadis yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya. Hadis itu berbunyi, la tangkahul mar'atul arba'i, ya. Tungkahul mar'atu arba'i, mar'atul arba'i. Yang pertama lima liha, ya. Kemudian wali hasabiha, ya, wali jamaliha, wali diniha, ya. Kemudian fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Orang yang mengawini perempuan karena 4, ya, karena hartanya, karena keturunannya, ya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Oleh karena itu carilah perempuan yang mempunyai agama, karena kalau tidak binasalah 2 tanganmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Masya Allah, ya. Jadi ini rambu pertama, ya, bagi seorang bapak atau ibu, calon bapak atau calon ibu, atau bapaknya calon bapak atau bapaknya calon ibu, gitu ya. Artinya apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Ketika kita mau menjodohkan anak-anak kita, ya, maka patokan 4 ini yang disampaikan rambu-rambunya Rasulullah kepada kita umatnya, ya, ini harus diperhatikan oleh kita, ya. Ya. Tangkehul mara'atal lil arba, ya. Jadi orang mengawini perempuan karena 4 perkara, karena hartanya, karena keturunannya, ya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Oleh karena itu carilah perempuan atau, ya, laki-laki yang mempunyai agamanya. Maka kalau tidak binasa tanganmu, 2 tanganmu. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi maksud hadis tersebut di atas, yang pertama mengutamakan keturunan, ya, bukan akhlak dan agama calon, ya, biarpun akhlak yang menjadi calon itu rusak. Nah, ini nggak boleh, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Mengutamakan keturunan, ya, bukan akhlak dan agama. Ya, keturunan bisa saja keturunannya orang bangsawan, orang ningrat, orang darah biru, ya, darah biru. Kalau dulu di zaman Belanda kan ada kelas-kelas, ya, ada kelas ningrat, orang-orang tertentu yang bisa mengenyam pendidikan tinggi, nah, seperti itu. Nah, ini keturunan, ya. Kemudian bisa saja karena harta, ya, karena harta bisa saja saya nikahin siapa seumpamanya, atau kita mau menjodohkan anak kita atau cucu kita karena hartanya, ya, oh dia itu orang kaya, ya, seumpamanya, ya. Ya, sebenarnya boleh saja, ya, biar kaya, biar keturunan orang baik, kemudian biar apa lagi? Biar akhlaknya baik dan biar agamanya baik, ya. Kalau bisa semuanya harus ada, ya. Biar orang kaya, biar keturunan baik, biar akhlaknya baik, biar agamanya baik. Nah, itu lebih baik, ya, daripada, ya, nggak ada satupun, ya, nggak ada satupun. Tapi Rasulullah SAW menekankan agamanya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, agamanya, ya. Hartanya, kalau harta ini kan bisa habis, Bu, ya, bisa habis kalau harta,
ya. Bisa saja kalau Allah mengambil harta seseorang itu alangkah mudahnya, ya, gampang sekali, ya, menjadikan seseorang itu bangkrut gampang bagi Allah. Kemudian keturunan, ya, keturunan, ya. Harusnya memang kalau kita cari keturunan orang baik, ya, memang bibitnya, bobotnya tuh memang bagus, ya, bagus. Dia keturunan orang baik-baik, ya, ahli ibadah, ya, akhlaknya baik orang tuanya, insya Allah anaknya kan baik, ya. Itu, ya. Kalau toh kemudian kecantikannya boleh Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Yang penting kecantikannya, ya, kecantikan yang baik, ya, baik, walaupun kecantikan itu kan bisa luntur, ya, walaupun ketampanan itu luntur, ya, sehebat apapun, ya, mungkin ada yang harus operasi plastik Bu, ya. Siapa? Titi Puspa. Kenapa? Plastik kresek, ya. Ya, ada kan Ibu Titi Puspa, ya. Itu kan sudah Masya Allah umurnya seumur Pak Harto. Masih hidup beliau, ya? Masih hidup, ya? Masih, Masya Allah. Masih sehat, ya. Nah, ini Ibu pingin seperti Titi Puspa? Ya, Masya Allah, ya, masih lincah, ya. Kemudian beliau, ya, konon operasi plastik, ya, ya. Nah ini, ya. Tapi kalau yang murni Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itu, ya, secara otomatis, ya, semakin orang semakin tua itu akan berkurang, ya, kelenturan kulitnya juga akan berubah. Yang tadinya kencang jadi mengerut, ya. Nah ini gigi jangan juga dibohongin, ya, gigi ini, ya, kalau sudah di atas 50 itu biasanya satu-satu, ya, lepas, ya, satu-satu lepas, berguguran, ya. Nah ini, ya, biasanya kalau sudah 60, 70, ya, apalagi sudah 80, nah ini sudah beda lagi ibu-ibu, ya, sudah habislah giginya, nggak bisa apa-apa lagi, nggak bisa, maksud saya nggak bisa makan pelanting lagi, ini sudah luntur lagi nih, ya, yang tadinya kencang pipinya semakin peot, kempot, nah gitu, ya, Masya Allah. Ini kecantikan, ya, habis dia, ya. Tapi ibu-ibu yang saya hormati, kalau dia utamakan agamanya, Masya Allah, ya, agamanya. Nah ini agamanya inilah yang menjadikan barangkali dia kalau toh miskin, insya Allah kaya hatinya, ya. Ini kalau orang sudah kaya hatinya kan sudah bisa membeli separuh kekayaan dunia, ibu, ya. Kalau sudah kaya hatinya, separuh kekayaan dunia sudah dibelinya sama dia, ya. Gitu, hatinya kaya, ya. Kemudian kalau toh cantik tadi, cantik hatinya, Masya Allah. Kalau orang cantik hatinya itu enak Bu, ya. Jadi yang tua-tua, yang sudah nenek-nenek pun jadi muda, jadi muda, karena berawal dari hati, ya. Maka ibu-ibu yang saya hormati, ketika kita mencarikan menantu, ya, ketika kita mencarikan jodoh anak-anak kita, cucu kita, carilah yakni agamanya. Karena agamanya ini ibu-ibu yang saya hormati, ini sangat berpengaruh sekali, ya, terhadap nanti anak keturunan kita, ya. Maka ketika anak-anak kita, barangkali kita memilih calon ibu atau ayah yang akhlak dan agamanya rusak, misalnya, maaf sumpahnya pelacur, ya, penjudi, peminum, ya, kemudian pencuri dan lain-lain, ini Masya Allah, ya. Ini tentu nggak baik bagi anak-anak kita, ya, karena agamanya nggak ada. Nah, ini otomatis nanti kalau sudah jadi pelacur, sudah jadi penjudi, sudah jadi pencuri, ini tentu kan terkait dengan asupan makanan yang akan dimakan oleh dirinya dan yang akan dimakan oleh nanti anak-anaknya. Nah ini, ya, tentu ini akan berbahaya. Ya, ini dosa bagi kita ketika mencarikan jodoh anak-anak kita seperti itu, ya. Agamanya nggak ada.
Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, semuanya tidak beragama Islam seumpamanya, ya. Perempuan, ya banyak kan sekarang pernikahan beda agama. Bahkan sekarang sudah ada ya, sudah diperbolehkan undang-undang baru itu. Kalau dulu undang-undang perkawinan 1974 kan nggak boleh. Sekarang sudah ada revisi, boleh. Ya, secara hukum negara, Bu. Maka banyak yang orang-orang agamanya nggak kuat, ya nggak apa-apa lah, orang negara aja boleh. Akhirnya apa? Dia cari tadi barangkali ininya, standarnya, cari yang cantik barangkali, cari artis barangkali, ya. Artis kan rata-rata cantik ya, kemudian kaya semuanya, ya. Tapi dia nggak perhatikan bagaimana dia agamanya. Maka dipastikan ibu-ibu yang saya hormati, kita telah durhaka kepada anak kita, durhaka kepada cucu kita. Kenapa? Mencarikan jodoh yang tidak baik agamanya. Lebih-lebih kalau mencarikan jodoh atau pasangan anak-anak kita orang yang beragama tidak seagama dengan kita. Masya Allah, alangkah banyaknya. Ya, banyak contoh artis-artis seperti itu yang akhirnya juga ya di akhir perjalanannya ya pisah juga. Karena kalau terkait dengan pernikahan yang tidak seagama bagi kita ya, tidak sesama beriman, maka perkawinannya itu haram di hadapan Allah. Dan kalau toh dia memaksa dirinya kemudian dia menikahi, kemudian hubungan di antara mereka pun haram, ya. Termasuk maaf ini mereka ya termasuk zina, ya. Ini banyak kita dapatkan seperti itu, Bu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu hukum, ya. Nah ini ya, saya sering dulu mendapatkan konsultasi ya, ada seseorang yang masuk Islam ya, kami yang mengislamkan ya dari agama tertentu, yang perempuan masuk Islam ya, kemudian yang laki nggak masuk Islam. Saya sampai tanyakan, bagaimana nanti ibu kalau ibu masuk Islam ya, kemudian maaf bapaknya nggak mau ya. Testimoninya harus seperti itu. Oh Ustadz, saya berupaya mau pertama meyakinkan ya ini suami saya, kalau mau dia ikut saya, kalau nggak mau saya mengajukan perceraian, cerai. Kenapa? Sia-sia dia ya, sia-sia masuk Islamnya dia ya, ke Islam ya, masuk agamanya dia ke Islam, kemudian dia masih melakukan suaminya kalau suaminya nggak masuk Islam ya, zina terus ya. Maka alhamdulillah ya, saudara kita itu alhamdulillah akhirnya mengajukan gugat cerai ya. Saya ingat jadi saksi karena saya yang mengislamkan ya, mewakili Dewan Dakwah gitu ya, sampai 12 kali ibu ya persidangan baru putus. Alhamdulillah sekarang ibu itu sudah alhamdulillah membuat memimpin panti sekarang ya, pemimpin panti, ininya banyak alhamdulillah ya ibu itu, alhamdulillah. Bu-ibu yang saya hormati, itu yang pertama kesalahan kita ya, salah memilih calon ibu atau ayah anak-anak kita atau keturunan kita. Ini dosa pertama ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya hormati ya, apa yang menjadi dosa kita terhadap anak kita? Menafkahi anak kita dari hasil yang haram. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam sebuah hadisnya, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah yang lebih patut baginya. Ya ini menafkahi anak dari hasil yang haram ya. Maka di dalam sebuah ayat ya,
Surat Al-Maidah ayat 62 dan 63 ya. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan itu. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Ya, menafkahi anak-anak kita dengan barang yang haram. Apa Ustaz contoh dari kita menafkahi barang-barang haram? Ya, barangkali yang pertama cara mencarinya. Ya, cara mencarinya. Nah, sekarang ini Masya Allah alangkah banyaknya orang melakukan pencurian, baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Hati-hati di medsos ibu ya, banyak sekali penipuan-penipuan yang mereka juga sama untuk memberikan nafkah anaknya itu ya. Pinjaman-pinjaman online, pinjol sekarang ini Masya Allah banyak orang yang terjerat ya riba, terjerat yakni pinjaman-pinjaman pinjol yang menjadikan para peminjam itu Masya Allah bangkrut semuanya. Siapa yang melakukan? Ya ini orang-orang yang ingin sebenarnya menafkahi keluarganya. Termasuk sebenarnya orang yang pinjam di pinjaman pinjol itu kan riba juga ibu. Riba. Ya riba, termasuk riba di situ ya. Alladzina ya'kuluna riba la yakumu illa kama yakumul ladzina yatakhabbatu syaitan minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa haramar riba. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka demikian disebabkan mereka ya berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Masya Allah ibu-ibu yang saya hormati, ini orang cara mencari nafkah ini kan macam-macam sekarang ini Bu ya. Kadang-kadang ya kalau nggak jelas kadang-kadang abu-abu ya, abu-abu. Nah ini kalau yang jelas-jelas haram ya mencuri, korupsi, kemudian tadi menipu, kemudian kalau dia berdagang maaf tadi mengelabui, bisa juga ya mengelabui ya. Bagaimana dagang mengelabui ya? Mengurangi timbangan bisa, kemudian mengurangi meteran ya. Nah ini kemudian dengan cara-cara tidak fair ya dalam dagangnya, itu termasuk riba, termasuk haram, termasuk haram. Itu dari caranya. Kemudian bisa juga dari jenis makanan yang diberikan memang haram ya. Apa? Memberikan makanan-makanan yang sifatnya memang haram ya. Diberi makanan daging babi ya. Kemudian makanan-makanan yang di dalamnya memang ada teridentifikasi ada hal-hal atau zat-zat yang memang diharamkan, banyak sekarang ini. Maka kan sekarang Masya Allah ya sudah ada ya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh MUI ya dari kehalalan sebuah produk. Nah ini juga mesti hati-hati ibu-ibu ya, ini halal enggak ya, ini haram enggak seperti itu. Maka ketika kita beli itu juga harus lihat-lihat Bu ya. Es krim kadang-kadang yang dari luar itu ya ada mengandung gelatin semuanya ya. Masya Allah, ini jangan sampai kita main tubruk aja kata orang ya. Lihat-lihat dulu lah gitu. Lihat-lihat dulu. Lebih baik kita minum cendol saja yang jelas Bu ya. Kalau ini cendol atau dawet itu ya, nah itu jelas, daripada kita minum es krim yang produk-produk luar itu. Sekarang kan alangkah mudahnya masuk ke dalam ya, ke dalam negeri itu. Masya Allah ya. Ini kan kadang-kadang kita nggak sadar ya,
ingin tahu, ingin merasakan sesuatu yang baru, kadang-kadang seperti itu. Nggak lihat lagi ini haram atau tidak. Nah, seperti itu. Embat saja sama kita. Nah, ini berbahaya, Ibu. Ya, berbahaya bagi anak-anak kita tadi. Kita berdosa ngasih makanan anak-anak yang haram secara zatnya. Ya, zatnya memang haram. Nah, ini. Masya Allah, ya. Kemudian tadi dengan cara mencarinya, ya tadi mencarinya. Nah, ini banyak, ya. Di dalam ayat disebutkan bahwa kita disuruh untuk berhati-hati di dalam memilih makanan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya, hati-hati. Apa yang mau kita makan ini? Halal enggak ini? Ya. Kita kadang-kadang kan, Masya Allah, embat saja. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak rahimakumullah, cara makannya juga, cara makannya. Barangkali secara zat ini halal, makanannya halal, cara mencarinya halal, tapi cara makannya barangkali nggak halal, Bu. Nah, ini juga berbahaya, ya. Kenapa? Kita sudah ada aturan, ada contoh yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ya. Cara makannya kita kadang-kadang kan ini lupa, ada takaran, ya, berlebih-lebihan, ya. Apalagi kita kalau pas pesta, Bu, ya, semua kita ambil, Bu. Ada 10 jenis kita ambil semua, masuk ke piring sampai numpuk, nggak tahunya nggak habis. Innal mubadzirina kana li ikhwanis sayatin. Ya, ini. Kemudian cara makannya tadi, ya, kita sambil jalan-jalan, ya, Masya Allah, lari sana lari sini, ya. Enak ya. Ya, nah ini lupa, kita lupa ada ajaran yang diajarkan oleh baginda cara makan. Duduk, ya, duduk, jangan sampai jalan-jalan lah. Maka saya kalau pas lagi datang ke pesta standing party itu, aduh, kayak mana mau makan kita? Orang pada berdiri semua, saya sama Ustadz Edison duduk makan di pojokan. Kayak orang nggak berguna. Ya sudah, memang kita harus duduk, Ustadz, ya, kita duduklah di pojokan itu kan, nggak ada kursi masalahnya kan, standing party. Kita ngambil aja, Ustadz, ngambil, Ustadz, udah duduk, yang lainnya pada berdiri-diri itu kan. Ya Allah, nggak apa-apa, kita dianggap kuno, dianggap ini nggak masalah, karena kita takut ya melanggar syariat, ya. Nah, itu makanan, Bu, ya. Dari zatnya, dari cara mencarinya, dan dari cara bagaimana kita memakannya. Maka makan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah berjamaah, Ibu, ya, berjamaah. Saudara-saudara kita yang biasanya berjauhlah tablik gitu, ya, atau di pondok-pondok, anak-anak kita di pondok di Kemiling itu atau di Jati Agung itu makannya pakai nampan, ya, pakai nampan berjamaah. Ya, kadang-kadang kita kan merasa jijik ini bareng-bareng, ya. Padahal disitulah letak bagaimana keberkahan ketika kita makan, ya. Orang makan 1 kilo 10 orang, ya, semuanya bareng berjamaah dengan 1 kilo, ya, untuk 10 orang sendiri-sendiri, ya. Lebih barokah 1 kilo untuk 10 orang berjamaah daripada 1 kilo sendiri. Kadang-kadang kurang, Bu, 1 kilo dibagi 10 orang kurang gitu, ya. Nah, ini, ya, jadi ibu-ibu yang saya hormati, bagaimana kita mencarikan nafkah anak-anak kita pun sama, ya. Ketika caranya salah, maka akan menjadikan kita telah berbuat dosa terhadap anak-anak kita. Kemudian selanjutnya, ya, dosa kita terhadap anak-anak kita adalah mengajak anak pada kemusyrikan, ya, kemusyrikan. Maka sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, tak seorang pun bayi dilahirkan melainkan pasti lahir dalam keadaan fitrah, ya. Fitrah
Ibu bapaknya yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Ibaratnya seekor binatang melahirkan anak dengan sempurna. Adakah kamu dapati anak hewan itu cacat hidung dan telinganya sampai kamu sendiri yang membuatnya cacat dengan mencolok hidungnya dan mengiris daun telinganya bagian atasnya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, anak-anak kita itu tergantung kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tinggal kita mau mengapakan anak kita itu, mau diapakan, mau didesain seperti apa anak-anak kita, tergantung kita. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha cari ibu atau cari bapaknya yang baik, ngasih makannya yang baik, ya, kemudian cara prosesnya baik, ya, kemudian kita kalau toh sudah dikasih anak lahir nih, kemudian tergantung kitanya mau diapakan tuh anak kita. Ada teori John Locke, ya. Teori John Locke itu mengatakan bahwa setiap bayi yang lahir itu seperti diibaratkan seperti kertas putih. Ya. Tinggal bapak ibunya ini mau digambar apa nih kertas putih ini? Ya. Mau digambar monyet, mau digambar apa lagi, ya, anjing, semuanya, mau digambar pohon, mau digambar rumah, ini tergantung bapak ibunya. Insyaallah. Kertas putih, mau warnanya hitam, mau warnanya apa, hijau, mau warnanya merah, tergantung bapak ibunya. Ya. Maka dulu ada percobaan. Bagaimana anak ini tergantung yang mengasuhnya. Seekor ya. Seorang anak bayi yang baru lahir, kemudian bayi ini ditaruh di kandang ini Bu, kandang apa itu? Yang hijau, orang hutan itu ya. Orang hutan itu kan kayak manusia ya. Kayak manusia. Anak itu ditaruhlah di kandang itu, kemudian oleh orang hutan itu disusuinya, ya, dia kan disusuin juga kan, kemudian dirawatnya, ya, merawat ya ala orang hutan itu, ya, ya, sampai diajarin jalan, ya, sampai diajarin jalan oleh orang hutan itu. Akhirnya apa Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sekian tahun bisa dilihat hasil bagaimana didikan orang hutan tadi. Ya, tentu dia nggak akan bisa bicara. Ya, kalau bicara meminta paling gitu ya. Kemudian kalau jalan pun sama, dia nggak tegak berdiri, tapi jalannya dengan tangan yang kedua sama kakinya yang kedua merangkak. Itu sudah pernah diadakan uji coba, ya, uji coba seperti itu. Berbeda barangkali ibu-ibu yang saya hormati, ada burung, tahu burung beo Bu? Burung beo, ya. Diasuh oleh seorang ustaz. Setiap pagi diajarin syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Terus dia menghafalkan. Bahkan sampai diajarkan ya bagaimana surat Al-Ikhlas, diajarkan ya surat Al-Annas. Dia bisa ikuti sang ustadznya sampai akhirnya dalam kontes disuruh oleh ustadznya ini, orang yang punya, ayo burung, bacakan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata si burung. Semua pada tepuk, plok ya. Bu ya. Burung bisa mengucapkan kalimat tauhid, bisa mengucapkan surah Al-Ikhlas. Ini burung. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita salah membimbing anak kita, keturunan kita, cucu kita, kalau salah maka akan salah juga hasil didikannya, hasil bimbingan kita. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, seorang pencuri itu biasanya dia katakan sama anaknya, anakku ya,
walaupun bapakmu ini pencuri, saya minta kamu jangan sampai sama dengan bapakmu, mestinya kamu jadi kiai. Maka oleh bapaknya diam-diam ditaruh di pesantren sama dia. Bapaknya pencuri, ya. Yang akhirnya anaknya suatu saat jadi kiai. Jadi tergantung lingkungan, ya, tergantung pewarnaan anak-anak kita itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ketika seorang bapak, seorang ibu yang memiliki pemahaman kesyirikan, bisa jadi anaknya yang fitrah tadi itu pun akan ikut bapak dan ibunya. Maka ketika ada anak yang dihasilkan pernikahan beda agama, ini biasanya bingung, Pak. Bingung anaknya ini mau ikut siapa ya? Ikut ayah apa ikut ibu? Seperti itu biasanya. Ya. Jangan sampai diajak kesyirikan. Ya. Ya, tentu kalau kesyirikan ini sebenarnya, kemusyrikan ini ya barangkali kalau kayaknya kita ini nyembah patung enggak lah kayaknya ya. Lembah apa pohon enggak kayaknya kalau kita ini ya. Ya barangkali kita kadang-kadang mengajak anak kepada kesyirikan itu apa? Kita tidak mematuhi perintah-perintah Allah. Contohnya ya, seorang ibu, seorang bapak, seorang nenek atau kakeknya, ini anak ya yang seharusnya dididik oleh tadi orang tuanya. Ada panggilan hayya 'alas shalah, minimal kita ingatkan, yuk nak kita sholat dulu, bang sholat dulu bang, kita bang. Itu biasanya saya sama anak saya kayak gitu, bang sholat dulu bang, kita bang, ininya nanti aja kita sholat dulu ya, walaupun dia lagi main-main, sholat dulu bang kita bang ya, minimal seperti itu. Atau anak-anak bujang kita, kan biasanya kalau bangun pagi itu kan susah bu, bangunin gedor, bang bangun ya, sholat subuh dulu kita. Nah itu kalau kita diamkan dia, ini sebenarnya pada dasarnya kita telah memberikan pelajaran-pelajaran kemusyrikan ya. Dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, maka ketegasan kita dalam mendidik anak-anak kita dengan agama kita, itulah yang menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak taat, bukan menjadi anak-anak yang musyrik ya. Jadi musyrik mensekutukan Allah itu bisa saja sekarang ini kebendaan ya, hawa nafsu bisa. Kebendaan apa semuanya? Anak-anak kita lebih cenderung ya, cenderung senang kepada kebendaan daripada senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Anak-anak kita lebih cenderung dengan hawa nafsunya, barangkali punya hobi ini itu udah sebagainya, tapi dia melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi seperti itu. Ini jatuh ke kesyirikan ya, syirik asghar, syirik kecil-kecilan ya. Dia kayaknya nggak mungkin kalau nyembah patung, datang ke pura, datang ke pohon, kayaknya enggak. Tapi barangkali seperti itu anak-anak kita, kalau kita tidak mengarahkan dengan baik. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku ya, sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau toh anak, maaf nih anak ya, anak tahu orang tuanya itu melakukan kesyirikan, nggak usah diikutin ya, nggak usah diikutin. Maka ada sebagian anak-anak kita ya, sebagian saudara-saudara kita yang dia masih anak-anak ya, nah, kan ada mualaf sini ya, ada Agus, ada siapa itu kemarin tuh ya, anak-anak bujang ya, anak-anak yang masih sebenarnya masih perlu bimbingan dari orang tuanya. Tapi karena dia mendapatkan hidayah, dia mendapatkan kebenaran, walaupun orang tuanya menekan, nggak boleh, kamu mesti ikut bapak. Tapi apa yang dilakukan oleh anak-anak kita yang masuk Islam ini ya, ada nggak ini Agus? Nggak ada ya. Dia ini kan bu, dia tidak menggubris apa yang menjadi
permintaan orang tuanya, sampai anak tadi itu dibuangnya. Ya. Maka sikap dari anak-anak kita yang masuk Islam tadi, yang masih bujang tadi, itulah sikap yang diajarkan oleh Al-Quran ini, ya. Surat Luqman ayat 15 ini, ya. Kalau toh orang tuamu mengajarkan kesyirikan, jangan ikuti, tentang nggak apa-apa, tapi dia tetap berbuat ma'ruf kepada kedua orang tuanya. Ini alhamdulillah, jadi ada anak-anak kita yang seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, perilaku dosa selanjutnya adalah merintangi anak beragama dengan benar, ya. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirah la'natullahi 'alal zalimina kafirun. Ya. Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Ya. Nah ini kalau tadi, ya, ada orang tua, ya, merintangi anak-anaknya untuk mencari kebenaran. Ini biasanya ada masalah ini sama orang tuanya. Penyebab orang tua menghalangi anak menjalankan agama dengan benar biasanya takut kehilangan pengaruh di tengah masyarakat. Ya, ini seperti yang dilakukan oleh pamannya Rasulullah, siapa? Abu Talib. Ya, Abu Talib itu kan gengsi, Bu. Gengsi. Padahal Rasulullah sudah mendakwahi Abu Talib. Ya. Terus didakwahi. Ya, Abu Talib itu kalau urusan harta itu diberikan semuanya, ya, kepada Rasulullah SAW, ya, untuk perjuangan dakwah. Tapi untuk urusan hidayah nggak mau dia. Apa kata masyarakat, wahai Muhammad, ya, ketika aku mengikutimu, mengikuti agamamu, ya, jadi takut kehilangan pengaruh. Itu biasanya, ya, kalau dulu, Bu, dulu saya ingat masa-masa ketika jilbab, ya, jilbab itu membuming, ya, ketika itu tahun 90-an, ya, 91 92 saya di kampus itu orang pakai jilbab tuh masih, anak-anak kampus mau pakai jilbab itu bisa dihitung, Bu. Ya, di Unila itu bisa dihitung. Saya satu kelas itu cuma 2 orang, ya, 2 orang, yang lainnya nggak pakai jilbab. Ada kemudian, ya, anak-anak kita, ya, teman-teman kita itu yang masuk pakai jilbab, berhijab lah, ya, itu luar biasa, dihalangi oleh orang tuanya. Dia katakan, kamu nanti kalau pakai jilbab mau apa kamu, ya, nanti mau seperti apa, mau kerja di mana, seperti itu dulu. Seingat saya dulu seperti itu, ya, tantangannya luar biasa. Ada yang pakai jilbab kemudian diambil orang tuanya, dibakar jilbabnya. Saya ingat itu, teman-teman saya, ya. Ya, saya di kampus Unila itu tahun 89 sampai 93. Saya ingat itu masa-masa bagaimana orang anak-anak mahasiswa itu pakai jilbab. Kalau sekarang di Unila itu kayak di UIN sudah pakai jilbab semua, ya. Kalau dulu masa saya kuliah itu, masya Allah, ya, bisa dihitung orang pakai jilbab. Satu kelas saya itu cuma 2 orang. Sekarang satu kelas itu berhijab semua, alhamdulillah, ya. Nah, kalau ada seperti itu, biasanya juga penyebab orang yang menghalangi anaknya menjalankan agama dengan benar karena orang tua tidak tahu sama sekali apa sebenarnya ajaran Islam yang murni. Nah, ini biasanya seperti itu, ya. Dulu masa-masa dakwah kampus saya termasuk, ya, itu saya termasuk saya waktu nikah itu penyelenggaraannya secara Islami, Bu, ya, dipisah pengantin lah, bukan pengantin, tamu laki-laki dan tamu perempuan, ya. Wah, itu satu kampung saya diblokade, Bu. Jangan datang itu tempatnya ini, bapak itu. Ini pernikahan apa katanya? Orang nikahan aja kayak orang sholat aja dipisah-pisah katanya. Ya, seperti itu dulu, ya, masya Allah. Dihalang-halangi seperti itu. Kenapa? Biasanya orang-orang yang seperti itu tidak tahu, ya,
bagaimana ajaran Islam yang secara murni itu seperti itu. Islam kafah kata orang dulu ya, masya Allah. Pakai berhijab, kemudian nikahnya secara Islami ya, kemudian juga nggak pacaran bu ya, nggak pacaran itu ya, adanya ta'aruf ya. Nah ini saya sekarang ini biru ta'aruf bu ya, ini saya punya calon gadis banyak, calon bunyak nih yang nggak ada bu, calon janda juga banyak bu, duda yang kurang bu ya. Alhamdulillah saya mungkin 20 orang saya sudah jodohkan bu ya, alhamdulillah. Kata Ustadz Yasin kalau sudah 20 tuh dapat bonus 1 katanya. Oh sayanya yang nggak berani, udahlah bonusnya ambil aja ya, seperti itu bu ya. Jadi nanti kalau ada bu bujangnya belum nikah, daftar ke saya carikan jodoh. Mau guru, mau perawat ada ya, mau apa biasa-biasa saja ada ya. Biro jodoh saya diamanahi jadi biro jodohnya di Dewan Dakwah bu ya, alhamdulillah sudah hampir 20-an ada sudah saya jodohkan, alhamdulillah. Yang duda sama janda pun ada yang saya jodohkan ya, ada, alhamdulillah. Jadi itu bu ya, masya Allah. Kemudian kalau orang tua mempunyai pekerjaan di luar lingkungan Islam, itu biasanya seperti itu bu ya, karena orang tuanya kerja di luar Islam, di lingkungan Islam, barangkali di mana dia kerja mengabdi di instansi apa, kemudian pamannya dia jadi pelayan rumah gereja dan sebagainya ya. Biasanya seperti itu, atau dia kerja rumah sakitnya bukan rumah sakit Islam atau rumah sakit umum semuanya seperti itu. Itu ketika anaknya hijrah biasanya ini dapat tantangan dari orang tuanya, itu biasanya seperti itu ya. Ini penyebab dan itu tidak diperbolehkan, dan itu termasuk dosa ketika menghalangi anak-anak kita mendapatkan hidayah. Baik, kemudian yang selanjutnya, dosa kita terhadap anak kita adalah menelantarkan nafkah anak kita ya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda, seorang telah cukup dikatakan berbuat dosa bila mana melantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah ini seorang bapak yang enggak tertanggung jawab ya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki karena mereka dan kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ada bu, ya, ada yang karena ketakut miskin, ya, kemudian barangkali faktor ekonomi, ya, itu ada juga yang sampai berbuat nekat, anak-anaknya dihabisin, ya ada. Itu kan ada kejadian-kejadian seperti itu ya. Satu keluarga bunuh diri bareng-bareng karena kemiskinan. Atau ada juga ya yang punya anak karena tidak mampu lagi dititipkan ke orang lain, itu juga ada seperti itu. Penyebab orang yang melantarkan nafkah anaknya biasanya orang tua atau ayah bercerai dari ibunya dan kawin lagi, sehingga tidak lagi mau mempedulikan nasib anak-anak dan dari istrinya terdahulu. Ini seperti itu biasanya ya, nikah lagi orang tuanya, cari jodoh lagi ya, kemudian istri pertamanya ditinggalkan. Ini telantar anak-anaknya bu, dosa, ini dosa ya. Orang yang melakukan seperti itu ya, nikah lagi anaknya tercerai. Di pondok kita, di pondok yatim kita di Jati Agung tuh banyak anak-anak yang kita asuh itu apa, biasanya pertengkaran keluarga. Bapaknya nikah lagi ya, kemudian anaknya diasuh oleh ibunya nggak punya apa-apa, akhirnya anak-anak ini kan nggak terawat dengan baik. Alhamdulillah kita di panti M. Natsir itu ada anak-anak seperti itu ya, dibiayai oleh Lasnas ya, anak-anak yang terlantar. Kemudian orang tuanya malas sehingga tidak mau bekerja keras ya, memenuhi kebutuhan nafkah anak istrinya. Ada sudah nikah kerjanya tidur saja ini laki-lakinya ya. Ada bu, ada ya, banyak seperti itu ya. Sangkanya orang berkeluarga itu cukup dengan tidur saja, ada seperti itu.
Insya Allah bapak-bapak kita enggak, pekerja keras semuanya, ya Pak ya, Insya Allah seperti itu. Ada seperti itu, ya, enggak jauh-jauh tempat saya juga ada seperti itu. Ya. Bingung kita kadang-kadang memberikan motivasi. Ya, orang yang sudah berkeluarga itu kan orang yang harus bertanggung jawab terhadap anaknya, terhadap istrinya. Maka apapun harus dilakukan untuk mencari nafkah, tentu dengan cara yang halal, ya, seperti itu, bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, orang tua ingin menimbun kekayaan sehingga kikir memberikan nafkah untuk kepentingan makan dan pakaian anak-anaknya. Ini bapak yang kikir, yang pelit, Bu. Duitnya banyak tapi pelit benar sama anaknya, sampai anaknya nggak sekolah. Ini ada sampai seperti itu, pelit benar, ya. Hitung-hitungan kalau untuk anaknya atau istrinya. Ya, harusnya kan ya semua harta yang ada pada suaminya kan untuk ya anak istri, itulah seharusnya, ya. Ya, lebih baik kita meninggalkan anak yang cerdas, anak yang pintar, daripada kita meninggalkan harta sementara anak-anak menjadi anak-anak terlantar. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian orang tua mengutamakan hobinya sendiri sehingga penghasilannya habis untuk mendanai hobinya dan lupa menafkahi anaknya. Ada, Bu, yang kayak gitu ya. Ini hobinya apa? Mancing terus. Itu. Mancing, dapat duit mancing, atau dapat ini senangnya apa? Main burung. Ya, burung mahal-mahal dibelinya. Istrinya mau makan nggak punya beras. Anaknya. Ada yang seperti itu. Ya. Koleksi barang-barang yang anti-anti atau yang ini biasanya. Yang harusnya sebenarnya uang itu untuk nafkah istrinya. Ini seperti itu. Ini menelantarkan, ya, menelantarkan anak-anaknya, keturunannya. Ini nggak boleh, dosa kita seperti itu, ya. Kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanggung jawab kita. Jadi baik Bapak Ibu rahimakumullah, ya, 5 hal yang menjadikan kita berdosa sama anak-anak kita, berlaku durhaka orang tua terhadap anak-anak kita, ya. Yang pertama tadi, salah memilih calon ibu atau ayah anaknya. Kemudian menafkahi anak dari barang yang haram. Kemudian selanjutnya mengajak anak pada kemusyrikan, ya. Kemudian merintangi anak beragama dengan benar, ya. Jangan inilah katanya gitu, belajar agama sedang-sedang aja katanya gitu. Ada yang kan seperti itu, ya, sedang-sedang aja. Kok ini bener sih, nemen amat belajar agama, tiap hari baca Quran, belajar taklim sana taklim sini taklim sini. Ada kan orang seperti itu, ya. Kemudian melantarkan nafkah anak tadi, ya. Ini juga dosa kita, ya. Anak-anak kita nggak kasih makan, nggak dididik, nggak disekolahkan, nggak dipondokkan. Ini juga berdosa. Kalau anak kita sudah kita sekolahkan, kemudian kita sudah nafkahi dengan benar, ya, kemudian berlebih harta kita bagi kepada dia, ya. Kita wariskan kepada mereka dengan memberikan warisan yang banyak, tentu bagus sekali. Ya, kalau bisa kita ninggal itu sudah nggak bawa apa-apa, Bu, selesai pokoknya. Saya doanya gitu, Bu, ya, doa saya seperti itu. Ya Allah, ambil saya kalau sudah selesai semua, saya udah nggak punya apa-apa, ambillah, ya. Berat nanti ada rumah satu di sana jadi pikiran, ada gunung sana jadi pikiran, ada sawah sana jadi pikiran. Meninggal itu ninggalin macam-macam tadi. Aduh, ya Allah, makanya doa saya seperti itu. Ya Allah, panjangkan umur saya, selesaikan saya ngurus anak-anak saya, ya. Ini sekarang anak saya kan umur yang terakhir umur 5 tahun, 5 tahun, Bu, ya, TK. Jadi kan sampai nanti dia nikah taruhlah tambah 25 tahun lagi, ya Allah. Sekarang umur berapa? 53. 25 tambah 53. 78. Ya sudah, ambil, ya Allah. Mintanya gitu, Bu, saya, Bu, ya. Ya, syukur-syukur saya, ya. Ya, 80-an. 80-an. Ya, saya niatnya seperti itu. Bahkan saya ingin, ada doa saya yang belum terkabul. Saya waktu haji kan doanya 4, 3 sudah terkabul, 1 lagi pingin haji. Saya pingin haji sekali lagi, badalin orang tua. Ya, saya tanya kemarin di Kemenak, berapa tahun, Pak? 20 tahun, Ustaz. 20 sampai 23. Berarti saya kalau daftar sekarang 53 sama 23, 76, ya. Ya sudahlah, saya bilang nanti pas haji saya sudah selesaikan semua, saya haji, ninggallah di sana saya pinginnya kayak gitu. Amin, Bu. Itu aja saya ininya, selesai dah. Baik Bapak Ibu rahmatullah,
Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dosa-dosa kita terhadap anak-anak kita. Perlu diingat-ingat sama kita semuanya, jangan sampai kita menjadi orang yang durhaka terhadap anak-anak kita. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.